hubungan dengan pihak ketiga, pihak luar gitu dari perusahaan. Jadi ada yang namanya external affairs, ada yang namanya government relations, ada yang namanya public affairs, ada namanya humas dan sebagainya. Salah satunya adalah external corporate affairs. Jadi memang tidak salah. Jadi siapapun bisa menggunakan istilah masing-masing, tetapi juga tentunya yang penting adalah mendefinisikan apa pekerjaannya di dalam di kantor, di dalam perusahaan sehari-hari. Kalau kami di Cargill, bahwa corporate affairs itu mencakup ke 3 bidang. Jadi mendefinisikan untuk berhubungan dengan pemerintah yang paling utama. Jadi government relations itu masuk ke situ. Kemudian ada corporate communications yang berhubungan dengan media dan program-program CSR yang berhubungan dengan masyarakat. Itu 3 hal. Jadi memang ada juga nanti di dalam bagiannya tertentu ada dipecah lagi, misalnya government relations, apa sih tugasnya gitu, berhubungan dengan pemerintah dan sebagainya, kemudian corporate communication tadi apa dan sebagainya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi dari banyak sebutan kayak gitu sebenarnya intinya tujuannya sama ya Pak, untuk reputasi menjaga. Betul, betul. Jadi memang dari semua tujuan itu bagaimana kita berhubungan dengan pihak luar. Pada intinya ada beberapa tujuan yang yang ingin dicapai oleh perusahaan, bagaimana membawa wajah perusahaan ini kepada pihak eksternal. Yang pertama tentu kepada pemerintah. Kepada pemerintah bukan saja tentang bagaimana kita berkomunikasi, membina hubungan dengan pemerintah, tetapi juga bagaimana kita memastikan bahwa perusahaan ini comply dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi bukan hanya sekedar reputasi, bukan hanya sekedar wajah kita ke pemerintah, tetapi bagaimana kita mengikuti aturan. Begitu juga dengan bagaimana kita berhubungan dengan media. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada media supaya lebih dikenal. Kemudian juga dengan masyarakat juga begitu. Bagaimana sih perusahaan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar operasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, semua itu kalau misalnya kita bisa rangkum, itu seperti yang Mbak Anis bilang bahwa itu adalah reputasi. Jadi reputasi perusahaan itu hanya bisa dilakukan apabila kita benar-benar menempatkan diri pada posisi yang tepat, bagaimana berhubungan dengan pemerintah, bagaimana berhubungan dengan media, dan bagaimana berhubungan dengan masyarakat. Jadi reputasi. Jadi nanti kalau misalnya kita berbicara tentang reputasi, itu adalah nilai, value-nya perusahaan, itu ada di situ semua. Kurang lebih gitu. Oke. Tadi kan Pak Arief sebutin ya, kalau di Cargill sendiri itu jadi corporate affairs yang memayungi gitu ya Pak, dari government relations, corporate communication, sama CSR. Kalau dari job desk-nya sendiri, Pak Arief apakah melakukan ketiga ini atau emang manage semuanya dan di bawahnya ada lagi yang... Jadi kita mencoba lebih dalam struktur organisasi itu lebih kita memanage dan juga jadi ada beberapa bisnis. Kalau kita kebetulan di perusahaan Cargill, Cargill ini melakukan kegiatan bisnis dengan bermacam-macam dari bermacam-macam sektor, bermacam-macam bagian gitu. Ada bisnis tentang pakan ternak, ada bisnis tentang kelapa sawit, fish sweetener dan sebagainya. Nah,
ini tentu harus ada proses mengkoordinasi bagaimana antara satu bisnis dengan bisnis yang lain bisa connect. Kemudian ada satu bagian yang melakukan tugasnya itu bagaimana berhubungan dengan pemerintah. Nah, kalau di kita ini memang koordinasi menjadi lebih penting. Memang job desk, kalau kita berbicara job desk, memang bagian saya adalah CA, Corporate Affairs. Nah, kita punya tim, ada government relations, ada corporate komunikasi, dan juga ada CSR gitu. Nah, bagaimana kita mengkoordinasi dari masing-masing bagian itu? Lebih pada mengkoordinasi bagian itu dan membantu semua bisnis yang ada di Indonesia, meskipun bisnisnya berbeda-beda, tetapi kalau misalnya dalam satu lokasi ada 2-3 bisnis, nah bagaimana itu bisa disinkronkan, disinergikan, seperti itu. Oke. Kalau dari ketiga job desk itu, ada nggak sih yang lebih Pak Arief pegang gitu, lebih banyak dominan di mana? Saya lebih banyak ke government relations. Jadi porsi, meskipun kita mengkoordinasi sama-sama, tetapi saya porsinya lebih banyak ke government relations. Jadi bagaimana berhubungan dengan pemerintah. Karena berhubungan dengan pemerintah itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi itu challenge-nya banyak. Jadi saya porsinya lebih banyak di hubungan ke pemerintahan. Kalau untuk internal relations berarti masuknya kemana Pak? Kalau di Cargill? Kalau internal relations itu lebih kalau dalam konteks seperti apa ini ya. Jadi kalau internal relations itu dalam konteks kalau misalnya komunikasi itu masuk di dalam corporate komunikasi. Jadi bagaimana kita memberikan message kepada para karyawan, kepada ada policy internal bagaimana kita menyebar ke karyawan itu ada di bagian komunikasi, tim di corporate communications. Tetapi kalau internal dalam konteks kegiatan-kegiatan karyawan gitu ya, bagaimana program-program di dalam perusahaan itu yang bisa dilakukan oleh karyawan itu dipegang oleh bagian HR tentunya, bagian human resources. Jadi itu memang kalau dalam konteks komunikasi ya di bawah di dalam bagian dari corporate communication. Oke, Pak, kalau misalkan nih sebenarnya struktur seperti yang ada di Cargill Indonesia, apakah emang kebanyakan perusahaan sama seperti itu, khususnya untuk corporate affairs atau tergantung perusahaan gitu sih, Pak? Tergantung perusahaan. Jadi Cargill tentu berbeda. Kemudian perusahaan yang lain tentu berbeda juga. Jadi misalnya perusahaan yang satu bidang bisnis gitu ya. Misalnya kalau Cargill kan tadi saya sampaikan ada beberapa bidang bisnis yang kelihatannya sama tetapi berbeda gitu. Misalkan sweetener dengan pakan ternak dengan kelapa sawit, dengan coklat, dengan kelapa itu berbeda gitu. Tetapi ada juga yang perusahaan yang bisnisnya sama dengan model struktur organisasi seperti piramid begitu, itu juga berbeda gitu. Jadi tentu sangat tergantung dari struktur organisasi perusahaan tersendiri gitu. Ada juga yang dipisah, bukan corporate affairs. Kita pun sekarang ini akan mengarah ke sana perubahan-perubahan. Jadi corporate affairs nanti misalnya dipecah-pecah gitu. Ada perusahaan yang namanya bukan corporate affairs, tetapi misalnya government relations sendiri, komunikasi sendiri, kemudian community relation sendiri. Jadi berbeda-beda. Jadi memang tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan bagaimana mengelola komunikasi dengan pihak eksternal. Dan tentu tergantung dari bobotnya ya. Tergantung dari kira-kira isunya seperti apa dan sebagainya, itu memang tergantung dari setiap perusahaan. Sepertinya besar
besar kecilnya perusahaan juga ya Pak, ngaruh. Oh iya, ya. Karena kan Cargill kan besar ya Pak. Ya cukup besar kalau di Indonesia juga. Nah, memang tergantung besar kecil. Ada juga perusahaan yang kecil sebenarnya tidak perlu ada khusus corporate affairs atau government relations gitu. Itu semua bisa dipegang oleh presiden direktur gitu. Artinya presiden direktur yang langsung berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan media, atau menentukan program-program CSR, pelaksanaannya bisa oleh timnya. Jadi memang tergantung dari besar kecilnya perusahaan dan juga sistem model organisasinya itu seperti apa. Kalau dari corporate affairs sendiri, indikatornya apa aja sih bisa dibilang sebuah corporate affairs perusahaan tuh berhasil, gitu, sukses? Jadi kalau tadi kan saya bilang reputasi ya, intinya semua itu adalah reputasi. Sekarang kalau keberhasilannya bagaimana? Nah, bagaimana kita bisa menjaga reputasi perusahaan? Untuk menentukan reputasi perusahaan itu tergantung dari visi pemilik atau misalnya pemilik perusahaan atau perusahaan itu mempunyai value yang lain-lain gitu. Tentu reputasi antara perusahaan A dan perusahaan B berbeda. Nah itu yang penting gitu. Nah reputasi apa misalnya contohnya di government relations gitu misalnya hubungan dengan pemerintah. Reputasi kita misalnya bagaimana menjaga bahwa kita bisa menjaga hubungan kita dengan baik tanpa melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis misalnya, tidak etik gitu. Misalnya itu adalah reputasi gitu. Sama dengan kita dengan media juga begitu. Bagaimana kita cara berkomunikasi dengan baik. Itu juga masalah reputasi juga gitu. Dan dengan masyarakat, bagaimana sih reputasi kita? Selama kita bisa benar-benar menganggap masyarakat sebagai bagian dari perusahaan dan kita punya komitmen untuk membantu gitu ya dengan program-program CSR bahkan program-program yang sustainable, yang berkesinambungan atau bahkan yang program-program ekonomi gitu. Nah, itu adalah bagian reputasi. Jadi memang kalau ukurnya apa? Ya tergantung reputasinya gitu. Sepanjang kita bisa melaksanakan atau menjaga reputasi perusahaan tentu akan baik lah. Kalau untuk government relations sendiri yang beberapa kegiatannya itu apa aja yang sudah Pak Arief lakukan? Yang paling mendasar, jadi kalau kita berbicara tentang government relations itu tentu ada tingkatannya gitu ya. Kalau kita nggak bisa berbicara government relation itu hanya sebatas apa gitu. Kalau kita hanya berbicara government relation, yang paling mendasar adalah permit, izin. Kita mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sebagainya, itu adalah bagian government relations. Nah, sebatas apa kita melakukan itu tugasnya itu menurut saya itu adalah yang paling basic untuk kita bisa melakukan pekerjaan government relations. Bagaimana kita mengajukan izin-izin untuk kegiatan usaha perusahaan, itu adalah bagian yang paling mendasar. Yang paling lebih tingkat lagi apa? Adalah kita sebagai membuat, misalnya kita sebagai teman untuk diskusi. Misalnya kita punya program, terus kita diskusi dengan pemerintah, kita sharing ini loh. Nah itu sudah tingkatannya lebih bagus. Kita melakukan komunikasi program-program yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan kepada pemerintah. Begitu juga pemerintah memberikan ada program-program tertentu, kita berkomunikasi di dalam, itu adalah bagian dari government relations. Lebih tinggi lagi, itu misalnya tentang peraturan, apa sih yang bisa kita sampaikan, peraturan-peraturan gitu. Apakah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa kita dilakukan oleh perusahaan, atau bagaimana perusahaan itu bisa menyampaikan memberikan masukan kepada pemerintah tentang peraturan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari government relation. Lebih jauh itu adalah bagaimana kita
mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pemerintah sehingga kita bisa berkomunikasi lebih intens lagi. Nah, itu adalah bagian dari governmentalism. Jadi memang tergantung tingkatannya, tergantung dari masalahnya, tergantung dari level pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Tapi itu semua inti dari government relations. Kalau untuk Pak Arief nih, selama menjalani, karena baru ngomongin government relations ya, ada tantangan-tantangan tersendirinya apa aja Pak kalau government relations? Kalau yang paling menjadi tantangan adalah misalnya yang paling common, yang paling biasa dihadapi oleh seseorang yang berkecimpung di government relation adalah perubahan-perubahan peraturan. Jadi tentu setiap masa pasti ada perubahan-perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bagaimana perusahaan ini menyesuaikan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu adalah yang paling tantangan yang paling common yang di dunia pergavrelan itu, karena tentu kita harus bisa menjadi jembatan untuk mengkomunikasikan kepada pemerintah dan juga bagaimana berkomunikasi kepada perusahaan secara internal. Oke. Mau ngingetin dulu ya Pak, untuk teman-teman yang sekiranya punya pertanyaan, boleh langsung komen aja di kolom chat. Sebelumnya ini ada pertanyaan Pak dari Pak Baskoro Adiwiono. Salam Pak Arief, izin bertanya Pak, di beberapa salah satu skopnya corporate affairs juga termasuk insights yang kaitannya dengan market research. Kira-kira relevansinya seperti apa aspek tersebut dalam posisi Bapak? Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, bagus sekali gitu. Jadi itu tadi tergantung dari kebutuhan dari perusahaan. Market research itu sesuatu yang sangat spesifik dan itu sangat berkaitan dengan bisnis. Jadi ada juga perusahaan yang ya semuanya all for one gitu ya, one for all gitu. Jadi kalau perusahaannya nggak begitu kompleks, nggak begitu besar gitu, mungkin saja market research itu masuk di dalam corporate affairs. Jadi mereka juga melakukan kegiatan market research, misalnya produk-produk yang dijual di pasaran retail gitu misalnya. Mereka melakukan research pasar produk ini dijual di daerah mana saja yang paling cocok gitu misalnya. Dan itu boleh-boleh saja, bisa saja. Tetapi dengan kompleksitas organisasi, market research itu tentu seharusnya masuk di dalam skupnya bisnis komersial gitu. Kalau misalnya dalam skup bisnis yang besar gitu, itu masuk bagian dari komersial, karena komersial itu yang akan melakukan research yang paling tepat bagaimana bisa melakukan penetrasi pasar misalnya. Nah, itu bagian komersial bisnis, itu tidak menjadi bagian dari corporate affairs. Jadi memang tergantung dari nature bisnisnya dan kompleksitas bisnisnya. Dalam beberapa perusahaan besar seperti kalau Cargill dan sebagainya, market research itu tidak masuk bagian dari corporate affairs. Itu masuk bagian dari bisnis karena itu menyangkut dari keberlangsungan bisnis. Bagaimana bisnis ini bisa lanjut, bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk kita, pasarnya seperti apa, pangsa pasarnya seperti apa, marketnya seperti apa, itu bagian dari bisnis. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Arief. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Mas Saugi Riyandi. Salam Pak Arief, izin nanya, Pak, bagaimana corporate affair membangun hubungan dengan media, terutama jika ada isu negatif yang dihadapi perusahaan? Bagaimana meredam isu-isu negatif tersebut?
Ya, ini kalau dengan media memang itu menjadi tantangan itu tersendiri. Kalau misalnya kita katakanlah salah satu contoh tadi ya, basicnya itu adalah reputasi. Yang pertama itu semua bagaimana perusahaan ini menjaga atau melihat reputasi perusahaan itu sebagai nilai yang tidak ada harganya, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, bagaimana kalau misalnya contohnya kita menghadapi media yang memberikan berita negatif? Tentu hal yang paling pertama kita lakukan adalah introspeksi. Kita lakukan bagaimana sih perusahaan menjalankan operasional bisnis itu? Apakah memang seperti yang diberitakan ataukah tidak? Nah, ini juga harus ditelaah dulu. Artinya kita memastikan bahwa secara internal kita sudah melakukan bisnis dengan benar, bahwa kita sesuai dengan peraturan yang ada, kita sesuai dengan good manufacture practices misalnya, atau kita menjalankan bisnis dengan praktek-praktek bisnis yang sudah benar. Kalau misalnya ada berita yang negatif, tentu kita memberikan respon, tetapi responnya itu harus kita ukur. Misalnya kita ukurnya kepada seberapa besar kita memberikan respon. Ada juga kita beritanya kan kalau sekarang ini kan banyak nih berita negatif ya, misalnya atau berita dari bisa sosial media, bisa media mainstream, bisa dari internet atau apapun. Nah, ini harus kita lakukan analisa lah. Seberapa besar berita itu, siapa yang menyampaikan. Nah, ini harus direspon sesuai dengan kondisi berita itu seperti apa. Dan siapa beritanya dari mana, itu tentu berbeda-beda. Bagaimana merespon itu. Kalau dari di Kargil sendiri itu ada kayak panduan krisis gitu nggak, Pak? Apa Oh iya, jadi kami, jadi tentu kita mempunyai panduan krisis. Kebetulan kalau Kargil itu kan ada global gitu ya. Kargil ini mungkin nggak tahu apakah banyak yang belum mengerti tahu tentang Kargil gitu ya. Tapi mungkin saya beri gambaran kalau Kargil itu perusahaan food manufacture yang global, beroperasi di 70 negara dengan jumlah total karyawan lebih dari 155.000 orang global. Kalau di Indonesia sendiri itu jumlah karyawannya 20.000 dengan bisnis yang ada 6 bisnis yang sedang ada di Indonesia. Nah, dalam keadaan krisis tentu Kargil Global itu mempunyai standar baku bagaimana kita bisa melaksanakan semua di seluruh negara. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana setiap orang yang di dalam negara itu menyesuaikan dengan kondisi lokal, kondisi setempat gitu di negara itu. Jadi memang ada beberapa perubahan, penambahan dan sebagainya menyesuaikan dengan kondisi lokal dari masing-masing negara itu. Termasuk contohnya yang COVID sekarang ini ada krisis gitu. Nah, ini tentu Kargil Global sudah mengeluarkan satu panduan baku, kemudian kita lihat nih, tentu begitu ada krisis, kita membentuk tim di internal, bagaimana melakukan itu, timnya siapa saja, melakukan apa, kemudian bagaimana merespon, kemudian bagaimana kondisi di dalam negara ini. Di Indonesia seperti apa, ada aturan-aturan seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dikeluarkan oleh gugus tugas. Nah, itu yang kita sesuaikan lah. Oke. Kalau untuk corporate affairs sendiri sebelum dan setelah ada pandemi nih, bedanya ada perbedaannya? Perbedaannya yang pasti kita sekarang stay at home lah, working from home. Jadi itu perbedaan nyatanya bahwa sampai sekarang sejak 5 bulan, sejak Maret itu kami bekerja dari rumah. Nah, sebelumnya kami bisa ke kantor gitu, kemudian
kita berhubungan dengan pemerintah anytime, kapan saja gitu ya. Kita berhubungan dengan pihak eksternal kapan saja, tapi dengan masa pandemi ini ya otomatis itu direm, tidak bisa langsung gitu ya, tidak bisa langsung berhubungan. Tetapi sebagai nature kita hubungan pemerintah, tentu kita harus siap nih. Meskipun kita working from home, seperti sekarang ini ya, tetapi anytime kalau misalnya pemerintah memerlukan kita harus ketemu gitu ya, tentu kita akan lakukan dengan segala macam protokol, misalnya kita tetap menjaga jarak dengan masker dan sebagainya. Itu kira-kira. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Baskoro Adiwiono. Pak, maaf mau tanya lagi, boleh mohon sarannya untuk melakukan stakeholder analysis dan mapping yang bagus untuk ada stakeholders analysis dan mapping yang pas itu ada kisi-kisinya yang bisa dibagikan mungkin Pak, supaya pas tidak terlalu luas, tapi di satu sisi pihak-pihak yang relevan sekalipun di luar lingkaran industri kita tetap termapping. Pak, terima kasih. Ya, iya. Jadi ini kalau kita mau melakukan mapping itu salah satu cara bagaimana seorang corporate affairs, artinya berhubungan dengan pihak eksternal itu, yang paling penting adalah sebelum melakukan apa-apa kita harus punya mapping dulu gitu. Misalnya government relations, tentu kita harus tahu mappingnya seperti apa nih government nih gitu. Misalnya siapa saja yang harus kita hubungi, itu tentu kita yang pertama sebelum kita melakukan mapping, kita harus tahu persis bisnis kita seperti apa. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba melakukan mapping, oh kita akan melakukan ini, itu, dengan pihak luar ini, dan sebagainya, tanpa tahu benar bahwa bisnis kita seperti apa. Nah, dari bisnis kita itu baru kita tentukan mappingnya seperti apa. Pada pemerintah, yang terkait dengan izin misalnya, oh ini si kementerian A, B, C, kemudian yang terkait dengan policy kebijakan, ini kementerian ini, atau pemerintah daerah setempat. Begitu juga dengan masyarakat, Ini juga harus kita mapping gitu. Ini apa sih yang kita lakukan industri kita misalnya? Oh, ternyata industri kita ini bisa memberikan dampak nih. Apakah dampak lingkungan, apakah dampak apa kepada masyarakat, sosial, dan juga bagaimana kondisi masyarakat di sekitar. Tentu kita harus lakukan mapping gitu. Kalau misalnya program sosial gitu, tentu kita lihat kebutuhan masyarakatnya seperti apa, kondisi masyarakatnya seperti apa, itu baru kita lakukan mapping. Jadi dari situ baru kita tahu apa program yang tepat, itu kalau sosial masyarakat. Media juga begitu, kita lakukan mapping, siapa sih media yang tier number one gitu, tier nomor 1 gitu, yang terkelompok paling bagus, paling yang berpengaruh, paling yang oplahnya banyak gitu. Nah itu harus kita mapping. Kemudian jangan sampai misalkan kita merespon, contohnya begini, ada berita negatif, ternyata keluar dari misalnya website yang kita nggak pernah tahu gitu misalnya. Nah terus kemudian kita memberikan respon, wah itu tidak benar kita ngomong di Kompas, di televisi, nah itu kan tidak pas. Artinya kita salah memapping itu seperti apa. Kalau kita tahu mapping, kita akan tahu bagaimana merespon. Kira-kira itu. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Mas Saugiriandi. Dalam pandemi ini seperti apa sih? Seperti apa perbedaan treatment antara global dan di Indonesia? Sebenarnya ya, jadi masalah pandemi ini bukan hanya masalah pada satu negara. Jadi kita harus menyadari, kita harus mempunyai empati bahwa pandemi ini memberikan dampak kepada seluruh dunia. Seluruh negara di dunia ini mendapatkan itu. Tentu tantangannya pasti akan berbeda gitu. Tentu setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Dalam hal ini mungkin antara satu negara meskipun dengan negara lain itu bisa totally berbeda gitu. Kalau misalnya contohnya Cina itu melakukan lockdown, Indonesia melakukan PSBB contohnya. Itu sesuatu yang berbeda. Tetapi tidak ada teori yang mengatakan
lockdown itu benar atau PSBB itu benar atau salah gitu, nggak ada. Gitu. Semuanya sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi tidak ada yang salah dan benar dalam hal ini. Dalam hal ini tentu kita harus memahami bahwa pandemi ini adalah masalah global. Jadi harus bisa diselesaikan secara global, tetapi juga secara spesifik tergantung dari negaranya. Kalau treatment di global tentu ada patokan-patokan nih, misalnya mana sih yang dijadikan dasar untuk melakukan treatment, misalnya WHO atau kalau di Amerika CDC itu CDC. Nah itulah yang melakukan program untuk ini misalnya standar-standar dilakukan. Nah kalau kita global tentu punya guidance. Setelah punya guidance, kita tambahkan nih guidance dari pemerintah apa, misalnya tambahan-tambahan aturan. Nah, itu yang kita gunakan. Jadi tidak bertentangan, tetapi justru kita mengcombine. Jadi ada aturan global, terus kita masukkan dalam, kita tambahkan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Ada pertanyaan nih Pak dari Prida Aryani. Sore Pak Arief Susanto, boleh berbagi tips atau cara untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah dan media? Adakah strategi khusus yang dijalankan oleh perusahaan Bapak supaya hubungan dengan pemerintah tetap baik dan media bisa mengenal perusahaan? Selain itu, bolehkah minta kontak Bapak yang bisa dihubungi untuk referensi lebih lanjut? Oke. Jadi gini, kalau kita membina hubungan itu sama dengan kita membina hubungan dengan teman gitu. Kita tentu mempunyai Indonesia itu sangat unik lah gitu misalnya. Jadi kadang-kadang gitu kita membina hubungan itu dari sisi profesional, tetapi lebih banyak sebagai hubungan sebagai teman atau kekeluargaan. Kalau di Indonesia kan lebih banyak seperti itu. Nah ini sebenarnya tipsnya yang harus kita gunakan bahwa kita itu tetap seperti orang Indonesia gitu. Jadi dengan pemerintah ya pemerintah tetap harus kita hormati ya. Artinya kita berhubungan dengan orang ya tetap kita bagaimana kita seperti kita berhubungan dengan teman-teman kita, saudara kita dan sebagainya. Ya tetap kita hubungannya dengan baik dan juga kepada media pun juga begitu gitu. Jadi artinya kita tidak boleh mempunyai satu posisi tertutup, misalnya prejudis dan sebagainya. Itu tentu tidak boleh. Jadi kalau mau membina hubungan ya harus genuine, harus tulus gitu. Kita harus melakukan hubungan, tetapi tetap ada batasan profesionalitas. Jadi bagaimanapun juga meskipun kita tetap punya hubungan baik dengan pemerintah, dengan media, tetapi kita harus punya batasan profesional. Batasan profesional itu apa? Oke, apa yang nggak boleh dilakukan oleh perusahaan, apa yang nggak boleh dilakukan oleh pemerintah, misalnya berharap sesuatu sehingga kita tidak bisa memberikan jalan keluar, ya kalau memang tidak boleh ya tidak boleh gitu. Tetapi itu dalam konteks profesional gitu. Misalnya ada aturan ini nggak boleh, tetapi kita cari cara bagaimana supaya boleh, padahal udah jelas-jelas nggak boleh. Nah, mengakali aturan itu tentu batasan profesional. Tetapi bagaimana hubungan personal ya tetap harus dilakukan. Ya itu yang satu-satunya yang paling tip yang paling tepat lah yang dilakukan di Indonesia. Tentu ini tantangannya besar gitu. Minta kontak, oke, nanti dari Mbak Anis bisa memberikan kontak saya nanti. Oke, terima kasih Pak. Pak, kalau di perusahaan Bapak sendiri untuk CSR sendiri, mungkin kan pasti udah ada perencanaan sebelumnya, dan ini kan tiba-tiba pandemi. Ada nggak yang udah direncanain nih, misalkan program CSR yang kemudian berefek gara-gara pandemi?
Ya, tentu, tentu. Jadi program-program CSR yang sudah kita rencanakan sebelumnya ini harus kita sesuaikan dengan kondisi pandemi sekarang ini. Bahkan dengan kondisi pandemi ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, makanya kita punya program-program yang lebih detail gitu ya, yang khusus tentang pandemi kita lakukan nih, kita berikan, kita program bagaimana kita membantu masyarakat di sekitar pabrik gitu ya, yang terkena pandemi. Kita awal-awal misalnya kita bantu untuk penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Kita alihkan semua ke situ. Jadi tentu terkena, tetapi tentu kita akan lakukan sesuai dengan kebutuhan gitu. Saat ini kebutuhan pandemi, kita bahkan menyediakan alat pelindung diri, kita bahkan membantu menyiapkan masker, kita membantu memberikan bantuan kepada APD kepada rumah sakit di sekitar pabrik kita dan sebagainya. Itu adalah bagian dari bagaimana kita mengalihkan program yang sebelumnya ada, terus kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pandemi ini. Oke, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget di chat, ditulis di kolom chat. Karena mumpung lagi sama Pak Arif nih di sini, sebelum waktunya habis. Terus Pak, kalau misalkan apa lagi ya? Tadi mapping udah, CSR udah, government relations udah. Kapan sih Pak menurut Bapak sebuah perusahaan butuh corporate affairs kayak kapan menurut Bapak sebuah perusahaan tuh butuh corporate affairs? Karena kan nggak semuanya ada divisi ini gitu. Sebenarnya setiap perusahaan itu memerlukan itu gitu. Jadi tidak bisa perusahaan karena melihat begini, bagaimana sih pentingnya perusahaan itu? Karena kita reputasi sekecil apapun misalnya, bagaimana kita itu harus punya standar. Gitu. Jadi misalkan begini, saya punya perusahaan yang hanya 2-3 orang lah gitu. Saya menjual produk apalah misalnya minuman kepada ini. Yang saya lakukan adalah bagaimana kita melakukan hubungan dengan customer kita gitu. Sebenarnya yang kita lakukan ini adalah corporate affairs gitu dengan skala yang lebih kecil gitu. Jadi sebenarnya antara sadar nggak sadar semua orang yang melakukan bisnis itu juga sebenarnya sudah melakukan pekerjaan corporate affairs. Jadi saya tuh punya teori juga mengatakan begini, semakin tinggi posisi kita di perusahaan, sebenarnya yang bagian terbesar yang kita lakukan adalah apa? Ya corporate affairs. Gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, dengan pihak eksternal, mau kepada pemerintah, mau kepada media, mau kepada masyarakat, bahkan kepada customer, itu adalah bagian dari corporate affairs. Jadi tidak ada batasan, cuma memang ada yang memformalkan kapan ini disebut sebagai seorang corporate affairs, itu tergantung dari kebutuhan bisnisnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Baskoro Adiwiono. Yang lain mungkin saya mau kasih pertanyaan juga boleh. Pak Arif, boleh di-share nggak Pak krisis terberat yang pernah Bapak tangani selama di Kargil dan langkah apa aja yang ditempuh manajemen dan waktu itu seperti apa outcome-nya? Boleh. Sebenarnya krisis yang terbesar ya pandemi ini adalah krisis yang paling besar ya. Yes. Jadi bukan cuma kita tapi semua orang, tetapi memang ini langsung berdampak pada model bisnis gitu. Jadi terus terang kita tidak pernah mempunyai pengalaman menghadapi pandemi seperti ini gitu. Jadi ya semua orang akan belajar gitu. Kita pernah mengalami krisis waktu gempa Palu gitu misalnya. Itu ada karyawan kita yang terjebak di sana. Tetapi ya kita
kita tangani itu dengan baik. Artinya masalahnya masih di sekitar Palu saja, baru kita bisa tangani kan gitu. Artinya yang lain tidak terkena gitu. Tetapi kalau pandemi ini ya semuanya, semua bisnis gitu. Jadi bagaimana kita merubah konsep bisnis yang sebelumnya bekerja di kantor, contohnya yang paling sederhana, dulu bekerja di kantor, sekarang di luar kantor. Artinya apa? Artinya setiap orang yang sebelumnya menggunakan desktop misalnya, menggunakan desktop, semuanya harus diganti dengan laptop. Nah, itu ada satu tantangan tersendiri gitu. Jadi pada saat kita diumumkan Indonesia terkena COVID gitu, kami sejak awal langsung memutuskan untuk working from home. Tetapi setelah itu pertanyaannya seberapa besar kita bisa support karyawan-karyawan kita dengan laptop gitu. Akhirnya semua stok laptop kita keluarkan. Jadi dalam waktu 2-3 hari yang kemarin itu working from home 50%, akhirnya kita turunkan terus, akhirnya kita ganti dengan laptop semua, kemudian sekarang ini hanya 5% yang masih bekerja di kantor. Kalau ini di Jakarta ya, kalau di Jakarta. Ini hanya 5% yang boleh ke kantor. Lebih dari itu nggak boleh ke kantor sama sekali. Jadi kita yang menentukan kapan orang itu boleh masuk kantor atau tidak. Tujuannya apa? Nah, ini yang paling besar. Jadi artinya krisis terberat tentu yang mungkin dirasakan oleh semua bisnis ke saat ini adalah pandemi ini, yang kita juga nggak tahu kapan selesainya gitu. Nah, ini menjadi tantangan sendiri gitu. Jadi bagaimana terus kemudian bisnis yang ada di daerah, yang tidak berkaitan dengan operasional pabrik, working from home, kita harus menyiapkan laptopnya dan sebagainya supaya mereka tetap bisa bekerja. Kemudian bukan hanya laptopnya, ternyata sama dengan anak-anak sekolah yang online itu, bagaimana dengan kuotanya gitu, misalnya modemnya, itu juga harus kita siapkan juga. Jadi kompleks itu, saya rasa, tapi kita percaya bahwa kita masih bisa lah mengatasi ini ke depan. Oke. Berarti setelah ini kan pandemi benar-benar nggak terduga banget ya Pak. Berarti apakah perusahaan Bapak udah mengupdate panduan krisisnya? Siapa untuk? Oh iya, tentu. Jadi gini, kita ini secara global sudah punya panduan ya. Ada item sekitar ada 40 item lah, 40 item yang harus kita lakukan sebelum kita sebagian masuk kantor itu. Jadi kalau kita punya panduan, kemudian Menteri Kesehatan juga mengeluarkan panduan kan, kemudian kita combine nih. Kalau di kita ada 64 step panduan yang harus kita lakukan apabila kita mau mengizinkan karyawan kita bekerja di pabrik atau di kantor. Jadi sebagai tambahan, jadi internal kita juga punya panduan, kemudian ditambah lagi panduan yang dikeluarkan oleh kementerian, ya kita gabung. Nah, saat ini sudah ada 64 langkah yang harus kita selesaikan sebagai panduan untuk selama masa pandemi ini. Berarti itu untuk Kargil di luar Indonesia beda ya Pak? Ya, tentu dari negaranya masing-masing mengeluarkan panduan seperti apa. Kalau di Indonesia itu yang kita lakukan. Karena pasti sebelumnya belum ada ya Pak panduan untuk menghadapi pandemi kan. Oh iya, ya kita semua belajar. Jadi kantor pusat kita juga belajar gitu ya. Bagaimana mengatasi ini gitu, menyusun panduan-panduan gitu. Kemudian ditambahkan lagi juga untuk yang di Indonesia dan sebagainya. Oke, untuk teman-teman yang masih ada nih, apakah ada pertanyaan lagi? Siapa tahu.
Boleh. Oh, ini udah ada Mas Andi. Halo, Mas Andi. Halo Mbak Anis, Pak Arief, selamat sore Pak Arief. Selamat sore, Mas Andi, Pak apa Arief, kabar? Alhamdulillah baik. Saya mohon maaf sekali Pak Arief, tiba-tiba saya tidak bisa menjadi moderator acara hari ini. Semoga Pak Arief tidak kapok kita undang Pak Arief. Tapi kami sekali lagi kami betul-betul terima kasih Pak atas waktunya, dan memang saya yakin lah dengan adanya Pak Arief ini menjelaskan mengenai corporate affairs, pasti jadi banyak insight yang masuk Pak. Karena memang jujur aja Pak, sebelumnya kalau saya tanya ke teman-teman saya, lo tahu nggak apa itu corporate affair? Ah, pasti buat bikin affair. Gitu selalu Pak jawabannya. Pasti buat bikin affair di kantor tuh katanya. Wah, gue bilang lo harus ikut triple S talk selalu. Harus dengar langsung dari sumbernya, saya bilang. Betul. Yang affair lah, gitu biasanya. Soalnya saya bilang Pak, kalau untuk bikin affair di kantor nggak harus corporate affair Pak ya, berarti ya harus bisa. Oke, baik, Anis gimana, lancar ya Anis ya, alhamdulillah. Oke, iya, alhamdulillah. Mungkin sampai sini ya Mas Andi, mau ditutup? Boleh. Mungkin minta kata penutup dari Pak Arief. Oke, boleh. Oke, baik. Terima kasih pertama undangannya. Jadi ini senang juga Andi tiba-tiba kontak saya, terus ternyata punya ide untuk diskusi seperti ini. Saya juga senang sekali bisa sharing apa pengalaman yang telah saya lakukan gitu ya. Bukan cuma di Kargil, mungkin juga sebelum-sebelumnya gitu. Saya rasa ini bagus gitu karena memang ini adalah bagian dari edukasi, bagian dari sharing pengalaman gitu. Saya rasa itu penting memberikan wawasan yang kurang lebih bagaimana seharusnya gitu. Tadi Andi bilang, oh ya itu kalau yang corporate affairs itu urusan affair gitu. Nah, itu sekarang ini kebetulan ada media lah, ada tempat untuk bisa memberikan masukan, bisa memberikan panduan apa yang lebih tepat gitu. Jadi terus terang saya terima kasih Andi telah mengundang saya untuk diskusi ini. Jadi ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini juga memberikan pengalaman lah, memberikan pengalaman kepada semua orang, terutama yang mau masuk di dalam dunia ini. Ini tentu tidak sesuatu yang profesi yang sangat menantang, tetapi juga sangat fun lah menurut saya, karena kita banyak berhubungan dengan orang. Kalau kita berhubungan dengan mesin kan, ya mesin diapa-apain juga nurut aja, tetapi kalau orang kan tentu enggak kan. Nah, jadi saya rasa terima kasih sekali lagi buat Andi dan tim untuk diskusi ini, dan terima kasih kepada yang berpartisipasi untuk ikut mendengarkan, yang mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan saya juga anytime kalau mau diskusi terkait dengan ini boleh-boleh saja. Terima kasih banyak. Oh iya Pak. Dan satu lagi, saya ini sedang menulis sebuah buku tentang governance. Mudah-mudahan itu nanti bisa, ini hanya sebatas men-sharing pengalaman tentang bagaimana saya selama ini berhubungan dengan pemerintah, bagaimana apa tipsnya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi buku panduan lah nanti. Mudah-mudahan segera terbit kalau selesai ya. Amin, sukses Pak untuk bukunya. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman. Ya, silakan. Untuk teman-teman yang udah berpartisipasi, terima kasih banyak. Pak Arief juga makasih banyak untuk waktunya. Boleh nggak ini teman-teman foto bareng kita? Nyalain webcamnya yuk untuk foto bareng. Iya, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya. Oke, kita foto bareng ya Pak. Terima kasih ya Pak Arief. Siap. Oke, kita foto bareng ya. Oke, tunggu yang lain dulu deh. Ada yang lain? Tidak. Yang mau ikut. Foto bareng. Udah? Oke, aku hitung ya. Oke, 1,
Udah siap? Aku lihat dulu nih, udah siap belum? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Oke, teman-teman, makasih banyak. Pak Arif Susanto, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Andi, makasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Makasih Nisa. Makasih Mas Augi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.